Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Maria Masita Gabi Sijabat, dengan NPM C1 Channel 22063. Eh, yang pastinya kalian nggak bosan lah ya ketemu dengan saya. Di sini saya dari kelas 22D, dari Universitas Bengkulu. Jadi di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum bisnis. Jadi di sini saya akan share screen ya. Saya akan mempresentasikan beberapa PPT, beberapa materi dari PPT. Jangan bosan-bosan ya guys untuk menonton sampai selesai. Semoga juga ilmunya dapat kalian dapati dengan kalian dengar dan dapat kalian dapati dengan cermat juga. Check it out. Ini saya mau share screen dulu ya teman-teman. Oke, halo. Jadi di sini aku mau menjelaskan yang pertama itu ada yang judulnya merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Jadi apa sih ini merger ini? Oke, selanjutnya. Kenapa ya guys? Dia nggak mau nih. Ini. Jadi, di sini ada pokok pembahasannya nih tentang tujuan merger, konsolidasian, pengertian, ada kelebihan dan kekurangannya, terus ada sejarah kepailitan, dan lain-lain. Ini uh, kita kita mencari tahu dulu nggak sih apa arti merger, terus konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan ini, baru kita ke tujuannya ya. Sebelumnya kita harus melihat pengertiannya dulu kan. Jadi, ini dia pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Jadi, merger itu adalah penggabungan usaha. Jadi, merger itu kata lainnya itu penggabungan usaha. Jadi, adalah penggabungan dari dua atau lebih. Ada dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi di sini adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan ya guys, untuk uh, dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Oke. Ada konsolidasi juga, artinya itu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Kalau yang ini nih penggabungan dari dua perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru. Tapi yang kalau yang merger tadi kan mereka melindungi berdirinya satu perusahaan. Jadi mereka tetap melindungi satu perusahaan, berdirinya satu perusahaan gitu loh. Terus ada akuisisi. Akuisisi itu adalah pengambilan lihan kepemilikan suatu perusahaan. Tahu dong, pengambilan lihan itu berarti uh, misal aku punya perusahaan, terus teman saya ada kerja sama dengan teman saya. Terus jadi ada pengambilan alih nih kepemilikan antara perusahaan saya kepada teman saya. Terus ada pemisahan. Pemisahan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Terus kita kembali ke tujuannya nih ya, tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Jadi tujuannya itu ada banyak nih, ada 8. Ada membeli produk lain, ada memperoleh akses teknologi, memperoleh pasar atau pelanggan baru, ada juga memperoleh hak-hak pemasaran,
ada memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku, ada melakukan investasi ataupun atas keuangan perusahaan, ada mengurangi dan menghambat persaingan, ada mempertahankan dan mempertahankan kontinuitas bisnis. Selanjutnya aku mau jelasin tentang kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Ini bisa dilihat ya guys, ada banyak juga nih kelebihan dan kekurangannya. Kalau merger itu memakai nama perusahaan pengambil alihnya. Terus kurangannya itu menimbulkan polemik baru. Terus ada konsolidasi ini memakai nama perusahaan baru. Tapi kekurangannya itu berbiaya lebih mahal. Terus akuisisi, kelebihannya itu ada masih memakai nama lama, tapi kekurangannya itu kurang efisien. Terus, karena memakai nama lama tuh kepemilikan ada juga kekurangannya itu mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. Terus di pemisahan kelebihannya itu masih memakai nama lama dan baru, tidak perlu surat izin usaha, tidak perlu program rasionalisasi pola. Jadi kekurangan itu tidak memakai nama lama. Pola 1 perlu surat izin usaha baru, perlu program rasionalisasi. Terus tuh guys, selanjutnya kita selanjutnya ke sejarah kepailitan. Jadi, guys, jadi sejarah kepailitan ini, sejarahnya itu pailit ini pada masa Hindia, Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang, dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Faillissement Vereniging sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Nah, tahun 97, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Terus tahun 98, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap Faillissement Vereniging 1996. Terus adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Terus ada mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan yang umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Selanjutnya ada pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang nih guys. Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan juga ada asas integrasi. Beberapa pengertian dari kepailitan itu adalah cita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terus ada tujuan penyitaan pailit itu untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Selanjutnya ya guys, akibat dijatuhkannya pailit. Jadi akibat dijatuhkannya pailit ini, debitur ini kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Terus utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
Terus ada juga nih untuk melindungi kepentingan debitur, ada juga harus diumumkan di 2 surat kabar. Saya terus ada golongan orang berpiutang, ada 2 nih, golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Ada juga golongan dengan privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Terus ada yang ada pengurusan harta milik nih. Itu pengurusan itu ada hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Ini ada typo ya guys, sorry. Terus ada keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Terus, 6, ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Duh, guys. Penundaan kewajiban. Oh, ini G ya, guys. G. G ini penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surcharge dapat diajukan ketika harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren. Terus ada hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui. Terus diumumkan di 2 koran dan berita negara RI, guys. Terus ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini tugas dan fungsinya tuh memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban. Terus ada yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain. Terus ada prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali. Terus udah selesai guys yang materi pertama. Sekarang lanjut ke materi kedua. Jadi materi kedua ini tentang paten. Jadi paten itu maksudnya hak paten guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paten. Apa aja nih ya ruang lingkup dari paten ini? Pengertian paten ini menurut UU nomor 14 tahun 2001 ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Pelindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Terus apalagi nih guys? Tuh nge-lag lagi guys. Jadi menurut penemu paten itu menurut UU Paten nomor 14 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Jadi kalau yang untuk badan hukum itu hanya pemegang hak paten aja ya guys. Pemegang paten itu penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Terus ada penemuan yang dapat diberikan paten. Nah, ini ya guys. Menurut pasal ini, penemuan diberikan paten itu harus memiliki yaitu penemuan baru. Ya, kalau bukan penemuan baru, ya berarti patennya udah ada lah kan. Udah ada kan. Terus ada mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam bidang industri. Terus ada penemuan yang tidak dapat diberikan paten, ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Banyak ya guys, ada jangka waktu paten juga. Jadi jangka waktu paten ini berlaku suatu paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun.
Ada juga untuk paten sederhana jangka waktunya itu ada 10 tahun. Ini sejak penerimaan dan tidak dapat diperpanjang ya, guys. Terus ada permohonan paten. Permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 UU nomor 14 tahun 2001. Terus ada pengalihan lisensi paten. Ada pembatalan paten. Nah, pembatalan paten ini diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang nomor 14 tahun 2001. Jadi, pembatalan atas paten ini bisa dilihat di sini ya, guys, di pasal ini. Terus ada paten sederhana, guys. Terus ada PCT dan TRIPS Patent Compression 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Terus ini yang untuk paten itu sudah saya lihat ya, guys. Semoga kalian mengerti. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merek dan indikasi geografis. Maaf guys, nge-lag lagi. Jadi, ruang lingkup dari merek ini, merek itu merupakan perbaikan penyempurnaan. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam UU nomor 15 yang merupakan perbaikan dari UU nomor 14 tahun 97 dan UU nomor 19 tahun 92. Penyempurnaan dari undangan sebelumnya yang menunjuk antara menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenan dengan hak prioritas perlindungan. Terus, aduh guys, maaf. Ini. Jadi di sini ada pengertian merek. Ada beberapa pengertian, yaitu menurut pasal 1 UU nomor 15 tahun 2001. Itu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Jadi, hak merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu ya guys, untuk pemakaian sendiri juga itu. Terus, permohonan pendaftaran merek ini penolakan permohonan pendaftaran merek ini tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Nah, contohnya itu tidak memiliki daya pembeda atau telah menjadi milik umum. Jadi kalau udah ada yang pakai nggak bisa lagi ya guys pakai. Terus juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsurnya itu telah memiliki atau telah menjadi milik umum. Ini sama yang kayak tadi ya guys, tidak memiliki daya pembeda. Terus ada syarat dan tata cara permohonannya itu guys, ini ya. Ini untuk syaratnya guys. Boleh kalian screenshot atau baca. Ini ada syaratnya itu permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Permohonannya itu ditandatangani oleh pemohon. Permohonannya itu untuk 2 kelas barang. Terus permohonannya itu pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan. Harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dan permohonan. Terus ada pendaftaran merek nih. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Ada pemeriksaan substantif merek, ada perbaikan sertifikat, ada permohonan banding, ada komisi banding merek, ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan,
Dan di sini udah ya guys, cuman sampai jangka perlindungan dan perpanjangan. Terus selanjutnya ada pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak ini pasal 41 UU merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan atau wasiat atau wakaf, hibah atau perjanjian dan lain-lainnya guys. Terus ada yang namanya lisensi. Pasal 42 UU merek ini mengatur tentang lisensi. Kalau lisensi itu pasal 42, kalau pengalihan hak itu pasal 41 ya. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek mereka. Terus ada merek kolektif. Terus merek kolektif ini pasal 46 ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif. Terus ada permohonan pendaftaran merek internasional. Sini pada pasal 52. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri. Terus ada indikasi geografis. Pasal 53 UU merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Terus ada pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 UU merek ini mengatur pendaftaran indikasi geografis. Itu permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara. Terus ada pemeriksaan substansif, ada jangka waktu pelindungan dan perpanjangan, ada juga indikasi asal, pelanggaran atas indikasi geografis, ada gugatan, ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, dan ada apa lagi nih guys? Dan selanjutnya ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Nah, penghapusan ini terdapat pasal 72 UU merek ya. Permohonan penghapusan ini dapat diajukan oleh pemilik merek untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang. Terus kalau pembatalan itu ada di pasal 76. Gugatan pembantal merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagai maksud pasal 20 atau 21. Terus ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Jadi, ini ada di pasal 80 ya guys. Bentar guys, di pasal 80 ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis bagaimana dimaksud dalam pasal 80. Diselenggarakan melalui sarana elektronik dan yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Terus ada penyelesaian sengketa. Itu yaitu dengan gugatan atas pelanggaran merek, ada tata cara gugatan di pengadilan niaga, ada kasasi, ada tata cara pelaksanaan putusan. Ada alternatif penyelesaian sengketa, ada penetapan sementara pengadilan, ada juga penyidikan. Terus ada ketentuan pidana nih. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur pada pasal 100 ayat 1 dan 2 UU 20 per 2016 sebagai berikut. Ini untuk ayat satunya itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 2 miliar. Terus ada ayat kedua itu 2 miliar juga, tapi paling lamanya 4 tahun. Selanjutnya hak cipta ya guys. Sekian di
bagian merek. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Aduh, maaf guys, kenapa nih muka aku turun-turun. Itu di hak cipta ini ada ruang lingkup hak cipta nih guys. Jadi pengertian hak cipta itu adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah, gagasan atau informasi tertentu. Terus ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah atau sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Maaf ya guys. Maaf. Jadi aku ulang ya guys. Jadi pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Maaf ya guys, ribut juga. Terus ada karya kolektif. Karya kolektif itu uh, adalah sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya sendiri dan independen. Terus ada penggandaan. Itu penggandaan adalah proses pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Terus ada fiksasi. Fiksasi ini merupakan pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya. Ada fonograf. Fonogram ini fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang bergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Terus ada royalti, ada lembaga manajemen kolektif, ada pembajakan, ada penggunaan secara komersial. Ini kalian bisa membacanya ya guys atau men-screenshotnya. Terus ada yang kedua, fungsi dan sifat hak cipta. Fungsinya itu ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan Nah, ini. Hak cipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Terus badan hukum sebagai pemilik cipta. Hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Terus ada juga hak cipta atas potret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Jadi kalau kita memotret orang, kita harus meminta izin dulu ya guys, karena itu sudah ITE, melanggar ITE. Terus ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral itu adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Terus hak yang ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Terus ada hak terkait nih. Apa nih hak terkait? Jadi hak terkait ini adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Terus ada ciptaan derivatif. Derivatif itu adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset ataupun komoditas tertentu. Pendaftaran hak cipta itu ada tata caranya itu pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tulis kepada menteri. Terus pendaftarannya ini ya guys, bisa kalian baca atau SS. Terus ada lisensi dan lisensi wajib. Lisensi itu pemberian izin atau penyerahan hak atas
atau suatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Terus permohonan dan pemberian ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten dan perubahan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Terus ada pelanggaran hak cipta. Itu adalah masalah pembuktian dan pelanggaran hak cipta itu ada plagiat itu sulit dibuktikan secara langsung. Ada pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam dua tahap peniruan dan ketidakizinan. Terus ada doktrin pemakaian yang layak. Terus ada beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya, hak cipta, proses yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Terus ada sifat pengerjaan dalam doktrin of fair use. Ada faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Ada juga hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Jadi ada faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin. Ada juga hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Ada ketentuan pidana, ini merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, jenis hukumnya itu bisa penjara, denda, hukuman mati, pembebasan bersyarat. Terus unsur pidana itu unsur perbuatan subjektif atau juga objektif. Terus jenis pidananya itu pidana pokok atau pidana tambahan. Oke, selesai. Inilah presentasi dari saya guys tentang 4 materi dari mata kuliah hukum bisnis. Kiranya ada kesalahan saya dalam bertutur kata atau tindakan saya yang sering menguap atau gimana, yang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan juga dapat diterima dengan baik dan kalian bisa enjoy menontonnya. Semoga kalian tidak bosan-bosan juga menonton saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, comment, dan subscribe IG YouTube kami ini, YouTube Direct Kelas 22 ini. Terima kasih guys. Saya pamit undur diri dari Zoom ini. Jadi, terima kasih telah menonton. See you next time di video selanjutnya, video-video lainnya. Dan bye-bye. Terima kasih guys. Dadah.